Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat beribadah. Ada yang beribadah di gereja dan saya percaya ada juga yang beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saja kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, dan ada juga yang beribadah di gereja. Dan pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu, biar kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau berikan hamba-Mu hikmat dan Engkau berikanlah hamba-Mu kebijaksanaan. Engkau bungkusi hamba-Mu dengan darah Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong biar setiap perkataan hamba-Mu ini datang daripada Engkau. Bukalah hati kami Bapa untuk belajar kebenaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, pada beberapa minggu yang lalu saya pernah tulis dan katakan juga di dalam pengumuman maupun dalam buletin bahwa saya mengambil satu tema paroki kita pada tahun ini, yaitu tahun melangkah ke tempat yang lebih dalam. Memang ini merupakan satu kesinambungan daripada tema pada tahun lalu, cuma saya tambah perkataan lebih di dalam tema ini, karena tahun lalu temanya tahun melangkah ke tempat yang dalam. Tahun ini kita mengambil tema tahun melangkah ke tempat yang lebih dalam. Nah, untuk itu saudara, saya akan berkhotbah tentang tema ini, dan doa saya, harapan saya, semoga semua jemaat faham apakah yang ada di sebalik tema ini, yang harus kita lakukan di sebalik tema ini. Secara singkat, saya ingin jelaskan dalam khotbah secara atas talian pada hari ini. Untuk itu saudara, saya ingin membaca satu firman Tuhan. Saya ambil daripada Lukas pasal 5 ayat 1 hingga 16. Tapi saya akan baca sampai ayat yang kelima sahaja. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan jala juga." Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tahun melangkah ke tempat yang lebih dalam. Kita melihat ada perkataan lebih di sini, itu menunjukkan bahwa bukan sahaja saya, tetapi saya berdoa agar semua pekerja-pekerja, semua staf, bahkan para warden, PCC, pemimpin sel, bahkan seluruh jemaat, saya mengajak untuk kita sama-sama masuk dan merealisasikan tema kita pada tahun ini. Ada perkataan lebih di sini. Ini menunjukkan saudara, ada satu tindakan yang harus kita lakukan lebih daripada apa yang pernah kita lakukan pada tahun lalu. Bukan saya katakan bahwa tahun lalu kita tidak bertolak ke tempat yang lebih dalam atau melangkah ke tempat. Memang saya melihat ada tindakan-tindakan untuk melangkah. Makanya tahun ini saudara, Tuhan menuntut sesuatu daripada kita semua. Tuhan mau supaya kita bergerak jauh lebih dalam lagi. Karena apabila kita berada lebih dalam lagi, ada sesuatu yang Tuhan akan sediakan. Dalam case ini kita percaya bahwa ada ikan-ikan yang besar yang akan menanti kita, yang akan kita peroleh, yang kita akan tuai. Bahkan kita yakin percaya bahwa bila kita bergerak di dalam pimpinan Tuhan, saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ada 3 visi sasaran yang harus kita capai pada tahun ini dan kita akan juga bawa pada tahun berikutnya. Yaitu yang pertama saudara, kita ingin menjadikan gereja kita
Masing-masing semada gereja atau sidang ini sebuah gereja sel yang aktif. Maksudnya apa? Semua pemimpin sel harus bekerja dengan aktif dan mesti bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dahulu kita tidak membuat kelompok sel, kita jarang, kita malas, makanya kita harus melangkah ke tempat yang lebih dalam lagi. Yang kedua, saudara, kita mau menjadikan pujian penyembahan di paroki kita ini sebuah pujian penyembahan yang hidup dan berkuasa. Dan itu memerlukan pengorbanan, komitmen semua ahli pujian dan penyembahan. Untuk berkomitmen sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan kalau ada yang perlu kita tanggalkan dan tinggalkan, kita harus tinggalkan itu. Kalau itu boleh menghalang pelayanan kita sewaktu kita melayani Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita mau melakukan satu pemuridan atau pelayanan pemuridan itu kepada semua generasi. Dari warga emas, ibu, bapak, muda-mudi, belia, dan hingga kanak-kanak. Kita perlu ada satu pelayanan atau pelajaran yang memuridkan. Pemuridan bagi semua generasi. Ini yang dikatakan lebih dalam lagi. Pada tahun-tahun yang selama saya melayani di paroki ini, saya melihat belum ada yang kita lakukan ini. Maka Tuhan telah meletakkan itu, beban itu di dalam hati saya. Dan mari kita sama-sama realisasikan visi ini. Untuk kita merealisasikan, kita melihat, saudara, ada 3 perkara yang harus kita lakukan pada tahun ini. Dan saya mau mendorong dan mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan perkara ini. Yang pertama, saudara, mari kita hadirkan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu penting. Bahkan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam gereja sidang kita, di dalam apapun yang kita lakukan, mari God first. Letakkan Tuhan yang terutama dan Dia harus hadir dan memimpin kita untuk kita melakukan segala sesuatu di dalam paroki kita. Kita tidak boleh bertindak, kita tidak boleh melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhanlah yang mampu, Dialah yang sanggup bekerja untuk kita. Dan kita hanya alatnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga firman Tuhan sebentar tadi, firman Tuhan berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara yang saya kasih, ada 2 perahu. Saya tidak tahu ada 2 kah, ada beberapa perahu di pantai waktu itu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan telah memilih perahu Simon, dan Tuhan hadir di atas perahu Simon. Saudara dengar baik-baik, bagi seorang nelayan itu, bahkan bagi Petrus sendiri atau Simon sendiri, perahu itu adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilannya. Tanpa perahu, Simon tidak boleh mendapatkan ikan, atau tanpa perahu, Simon tidak boleh meneruskan pekerjaannya. Perahu lambang sumber pendapatan yang sangat penting di dalam kehidupan Simon. Makanya saudara, kehadiran Yesus di atas perahu itu membuatkan Simon mendapat banyak ikan. Semalaman Simon menjala, dia tidak mendapat apa-apa. Tapi pada waktu kehadiran Yesus itu ada di atas perahu Simon Petrus, di situ dia mendapat banyak ikan. Dengar baik-baik, saudara. Yesus harus ada di dalam perahu kita. Kita harus membawa Yesus ke dalam perahu kita. Apapun yang kita lakukan, apakah itu sumber pendapatanmu, Yesus harus hadir di sana. Di dalam pelayananmu, Yesus harus hadir di sana. Bahkan di dalam visi kita untuk melangkah ke tempat yang lebih dalam, saudara, kita tidak boleh lakukan itu kalau tanpa Yesus hadir di dalam apapun yang kita lakukan. Bahkan saya mau katakan di sini, di dalam keluarga kita sekalipun, saudara, di dalam perahu itu,
Bayangkan kita bersama dengan keluarga kita di atas sebuah perahu, dan kita sedang bertolak ke tempat yang, melangkah ke tempat yang lebih dalam. Tanpa pimpinan Yesus, saudara, apa yang kita lakukan itu semua sia-sia. Bahkan mungkin kita akan berhadapan dengan sesuatu yang saya katakan sangat bahaya. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari, kehadiran Tuhan itu penting, saudara. Kehadiran Tuhan penting di dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, di dalam pelayanan kita, di dalam visi kita. Sewaktu kita mau melangkah ke tempat yang dalam, jangan pernah lupakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam setiap apa yang kita lakukan. Kehadiran Tuhan itu penting. Persoalannya ialah itu merupakan satu pilihan. Mau atau tidak, Yesus berada di dalam perahu kita. Sewaktu Yesus berkata kepada sewaktu Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon memiliki pilihan sama ada dia mau atau tidak mengizinkan Yesus naik ke perahunya, karena pada waktu itu Simon sedang membersihkan jalannya. Dengan keadaan keletihan dan kepenatan, Simon boleh saja menolak kehadiran Yesus di atas perahu. Tapi mari kita belajar, saudara, seperti Petrus. Dia mengizinkan perahunya digunakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan hadir di dalam perahunya. Saudara, kehadiran Tuhan penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus bekerja sama dengan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, apa yang Tuhan rencanakan untuk gereja kita, Tuhan rencanakan di dalam paroki kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Rencana Tuhan itu, saudara, tidak pernah yang gagal. Bahkan rencana Tuhan itu semua rencana yang memberikan kebaikan kepada kita. Meskipun sungguh kadang-kadang rencana Tuhan itu pada waktu kita melakukannya, kita akan melalui lembah-lembah, kita akan melalui curam-curam yang dalam. Namun saudara dengar sini baik-baik. Saya mau belajar supaya kita bekerja sama dengan rencana Tuhan. Sungguh pun rencana Tuhan itu mungkin berbeza dengan rencana kita sendiri. Kehendak Tuhan itu mungkin bertentangan dengan kemauan dan kehendak kita secara manusia. Tapi mari kita mendorong, saudara. Saya mendorong supaya kita semua mengikuti apa yang Tuhan telah tentukan dan perintahkan kepada kita, rencana Tuhan. Saudara, seorang nelayan seperti Petrus yang menangkap ikan semalaman dan tidak mendapat apa-apa. Apa rancangan Petrus pada waktu itu? Pastinya dia mau balik, tidur, rehat. Kenapa? Letih dan penat. Namun saudara, kita lihat bagaimana Yesus dalam ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Petrus tidak membantah perintah Yesus. Sungguh pun di dalam keletihan, sungguh pun di dalam kepenatan, Petrus bekerja sesuai dengan rencana dan petunjuk yang telah diberikan oleh Yesus. Padahal Petrus seorang nelayan yang mahir. Dia seorang nelayan yang cukup berpengalaman berbanding Yesus yang merupakan latar belakangnya anak seorang tukang kayu. Orang yang bekerja di darat itu tidak sama dengan kemahirannya dengan orang yang bekerja di laut. Tapi dengar sini baik-baik, saudara. Orang yang bekerja di darat itu memberikan nasihat kepada Petrus yang memang mahir bekerja di laut. Dan apa? Petrus mengikuti, menuruti. Dia bekerja sama, belajar melakukan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Belajar melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Makanya kita harus bekerja sama. Dengar baik-baik, saudara. Orang yang gagal melakukan kehendak Tuhan karena takut kepada risiko, orang itu akan gagal terus selama-lamanya. Saya mau katakan sekali lagi, orang akan gagal kalau ia takut melakukan kehendak Tuhan dan takut kepada risiko. Berada atau melangkah ke tempat yang lebih dalam, itu kita akan berhadapan dengan banyak risiko.
Di dalam pelayanan kita mungkin kita akan berhadapan dengan banyak sekali tantangan-tantangan. Bahkan di dalam kehidupan kita mungkin menghadapi banyak tantangan-tantangan daripada orang luar maupun orang dalam. Di dalam pelayanan kita yang mungkin menentang kita. Tapi dengar baik-baik, saya mendorong kita bekerja sama dengan rencana Tuhan dan harus hidup dengan iman dan kepercayaan penuh kita kepada Tuhan. Itulah saudara yang harus kita lakukan pada waktu kita ingin melangkah ke tempat yang lebih dalam. Yang ketiga, yang terakhir, mari saudara kita terus berharap kepada Tuhan. Setelah kita menjemput dan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita bekerja sama dengan rencana Tuhan, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Bukan pada waktu kita bekerja sama dengan rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan hanya separuh jalan, tidak menyelesaikan hingga akhir apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Maka sangat penting saudara kita terus berharap kepada Tuhan pada waktu kita melaksanakan, merealisasikan visi Allah, visi Tuhan di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan baik-baik saudara perkataan Simon. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara yang saya kasih, berharap pada Tuhan. Simon Petrus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dalam keadaan keletihan, dalam keadaan kepenatan, dia melakukan kehendak Tuhan dan dia berkata, karena Engkau suruh Tuhan, karena Engkau perintahkan ke aku akan. Perhatikan perkataan, aku akan menebarkan. Itu merupakan satu perkataan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, sehingga penangkapan kali kedua ini yang dilakukan oleh Petrus itu bukan berdasarkan kemauan mereka. Penangkapan kali kedua yang sangat besar dan sehingga perahu mereka hampir tenggelam, itu karena perintah Tuhan yang mereka taati. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita melangkah ke tempat yang lebih dalam pada tahun 2022 ini. Apa panggilan saudara? Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, apa yang Tuhan sedang bicarakan di dalam hidup saudara? Melangkahlah ke tempat yang lebih dalam, berharaplah kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasih, pada saat Petrus setia kepada perintah Tuhan, dia berhasil. Makanya saudara, berharap pada Tuhan itu memerlukan satu pengorbanan yang cukup besar di dalam hidup kita. Saya mendorong untuk jemaat Tuhan, mari kita realisasikan visi Tuhan di dalam paroki kita. Mari semua pemimpin-pemimpin sel melangkah ke tempat yang lebih dalam. Kita jadikan gereja kita ini merupakan sebuah gereja yang aktif. Gereja sel yang aktif. Di mana-mana tempat, di mana-mana pelusuk, ada saja kelompok sel yang bergerak, yang Tuhan gerakkan. Sehingga jiwa-jiwa dapat terjangkau, saudara. Inilah kerinduan Tuhan. Bahkan ini kerinduan saya secara pribadi. Melihat di mana pelusuk semua ada. Kenapa tidak kalau setiap rumah di dalam paroki kita ini memiliki kelompok sel yang aktif. Kita harus, dalam visi kita harus juga supaya pujian penyembahan di paroki kita ini menjadi pujian penyembahan yang hidup, bukan lagi membosankan. Pujian penyembahan yang bersemangat, bukan lagi mematikan. Makanya saya mendorong untuk semua worship team, melangkahlah ke tempat yang lebih dalam lagi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, biar Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan berharap penuh kepada Tuhan, bekerja sama dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita, pelayanan kita. Dan mari kita memulakan pemuridan di setiap generasi. Pemuridan daripada warga emas,
ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi belia, sehingga kanak-kanak. Saudara, ini mungkin memerlukan 1 tahun, 2 tahun. Pemuridan ini harus berlangsung. Namun saya berdoa, mari kita bergandengan tangan dan kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya tahun ini kita memulai satu langkah yang baru. Meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Berlari-lari pada tujuan yang Tuhan telah tentukan di dalam kehidupan kita. Mari kita melangkah ke tempat yang lebih dalam. Di tempat yang lebih dalam ada ikan yang besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Dan saya berdoa Tuhan, biar kiranya tahun ini semua jemaat Tuhan, para staf, pemimpin-pemimpin hamba-Mu sendiri, bahkan jemaat, PCC dan Warden, semua akan melangkah ke tempat yang lebih dalam. Kami akan meninggalkan apa yang ada di belakang kami Tuhan, dan kami berlari pada tujuan. Karena kami yakin Tuhan, pada waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat. Bila kami bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati, dan Tuhanlah yang ambil kendali seluruhnya kehidupan dan pelayanan kami. Dan pada waktu itu Tuhan, kami akan berharap sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami Bapa, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.